Oh, eh, ketika Oh, di nggak record, apa-apa. Di screen aja, udah kan di screen? udah teh udah. Oke, mohon maaf Bapak Ibu semua. Bisi eta aja nu aja ya presensi. Mantap teh aplikasinya teh. Iya. Kita biasalah kangge apa ananda-ananda di sini yang keterbatasan dengan apa? Iya, laptopnya di rumah untuk organisasi ya teh bisa apa? Dimanfaatkan untuk Iya. aktif gitu agar di medsos organisasinya. Konten-konten ya, buat konten di medsos. Iya ya teh. Mungkin lanjut aja, Kang. Oke, terima kasih kepada Ibu Reni Nurliani selaku presenter kita pada sesi kedua ini yang telah membawakan materinya itu dengan jelas sekali. Terima kasih Bu Reni. Mungkin sangat bermanfaat sekali bagi saya itu terutama menjadi inspirasi baru bagaimana bisa kedepannya agar bisa lebih berbagi kepada anak-anak SMP di sini supaya lebih aktif dalam desain itu seperti itu. Terima kasih Teh Reni atas waktunya. Saya pamit undur diri selaku moderator. Saya kembalikan kepada Ibu Rena Nurliana selaku host pada sesi kedua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Pak Asep selaku moderator pada sesi kedua ini dan juga presenter yang sangat luar biasa berbagi ilmunya mengenai desain walaupun kita tidak punya laptop ataupun kita tidak bisa menggunakan aplikasi Photoshop dan lain sebagainya, tetapi ada cara ataupun trik yang baru agar Bapak Ibu bisa berkreasi, membuat konten, tetapi dengan sendiri ataupun tidak memerlukan tidak memerlukan bantuan orang lain. Jadi mungkin saya tadi dapat menyimpulkan bahwa jangan ragu untuk memulai, jangan terlalu permasalahan hal yang sepele. Sebenarnya bisa kita atasi masalah itu, namun hanya saja rasa malas selalu melanda. Mulai saat ini, jauh-jauh rasa malas itu. Karena orang lain tidak melihat prosesnya, tetapi orang lain melihat hasilnya. Maka dari itu, jangan ragu untuk memulai saat ini, detik ini mulailah hal-hal yang baru yang memang produktif di saat pandemi COVID-19 ini dibutuhkan gitu. Mungkin saya sebagai host, mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam memandu acara pada sesi kedua ini. Bapak Ibu dimohon jangan dulu keluar karena ada sesi ketiga. Tentunya di sesi ketiga ini materinya sangat luar biasa juga berhubungan dengan pandemi COVID-19, Bapak Ibu yang ngajar ataupun yang membuat acara-acara secara online. Saya Rena Nuliana pamit undur. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host di sesi ketiga. Baik, terima kasih kepada Alhamdulillah ya kita sudah memasuki sesi ketiga yang berarti ini sesi ketiga ini dengan judul Cara Membuat Room di Zoom dan Google Meet yang akan disampaikan oleh Kak Asep. Saya selaku host ini, Reni Nuliani selaku host sebagai sesi ketiga ini. Langsung saja kepada moderator untuk mempersingkat, untuk mengefektifkan waktu nih. Karena waktu sudah pukul 21:05, kami persilakan kepada moderator untuk menjalankan diskusi pada sesi kali ini, sesi ketiga. Baik, terima kasih kepada host yang telah membuka kegiatan pada malam hari ini.
Oke, pada sesi ketiga ini kita akan mendapat ilmu lagi mengenai cara membuat room Zoom dan Google Meet. Karena banyak sekali teman-teman di luar sana mungkin sampai detik ini belum mengetahui cara membuat room Zoom dan Google Meet. Sebenarnya sih Zoom dan Google Meet itu tidak jauh beda tampilannya dan mungkin nanti akan lebih jelasnya dijelaskan oleh presenter kita. Tentunya saya akan didampingi ataupun menjadi presenter pada sesi 3 itu Pak Asep. Beliau ini mahir dalam hal membuat room Zoom dan Google Meet. Kita bisa menggali ilmunya kepada beliau dan untuk mengefektifkan kegiatan juga mengefektifkan waktu juga kita bisa langsung saja memulai diskusi ataupun pemaparan materi dari presenter. Kepada Pak Asep disilahkan. Terima kasih Ibu Rena Nurliana selaku moderator yang telah memberikan waktunya. Terima kasih juga kepada Ibu Reni yang telah membuka kegiatan sesi ketiga kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri pada sesi ketiga ini, insya Allah saya akan membawakan materi tentang pembuatan room di Google Meet dan di Zoom. Sebelumnya Bapak Ibu, bukannya maksud saya menggurui ataupun di sini saya paling mahir, tetapi di sini saya pun belajar bersama Bapak Ibu semua dan Ananda semua. Oke, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, pada sesi pandemi ini kita semua diadakan kegiatan oleh pemerintah ini. Yang pertama itu seperti WFH, work from home, lalu bekerja dari rumah, lalu ada PSBB, dan yang sekarang itu PPKM, di mana pada kegiatan-kegiatan secara langsung ataupun kegiatan belajar mengajar itu harus secara virtual. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang pembuatan room meeting ataupun pertemuan secara virtual yang sangat populer sekali, yaitu oleh Google Meet dan Zoom, itu seperti Bapak Ibu. Nah, yang pertama, klik. Oke, ini biodata saya, Seproni Mulayar. Nah, oke, lalu yang kedua, yang pertama itu Zoom, Bapak Ibu. Nah, Zoom ini adalah salah satu aplikasi virtual yang semi berbayar ataupun gratis seperti itu, Bapak Ibu. Karena untuk yang sesi berbayarnya pun bisa dan fiturnya pun bakal lebih komplit. Tetapi pada kali ini saya akan menerangkan yang versi free-nya itu seperti itu Bapak Ibu, ataupun yang gratis. Oke, kalau yang di Zoom ini, kalau yang gratis itu waktu meetingnya itu dikasih waktu oleh aplikasinya itu 40 menit. Nah, tetapi suka ada extra time itu kalau sebelum ditutup ada 10 menit. Jadi kurang lebih waktunya itu adalah 50 menit bagi untuk pembuatan meeting room pada aplikasi Zoom ini. Lalu istilah pada linknya itu disebut meeting link. Nah, lalu ada passcode. Kalau di Zoom itu ada meeting link sama passcode kalau nggak salah. Ya, mohon itu kan, Bapak Ibu. Lalu cara masuknya bagaimana? Cara masuknya ataupun cara menggunakannya bagaimana? Sangat mudah sekali ya Bapak Ibu. Kita tinggal masuk ke Google, lalu kalau di komputer gitu kalau di HP ada, mohon maaf Bapak Ibu. Zoom ini bisa diakses menggunakan via aplikasi dan bisa
diakses menggunakan web. Nah, kalau di HP Bapak Ibu semua tinggal download saja di Google Store, di Play Store itu ada Zoom Cloud Meeting. Nah, kalau di web ataupun di PC Bapak Ibu silakan cari Zoom Meeting. Nanti akan muncul webnya itu. Nah, setelah diklik Bapak Ibu akan masuk pada halaman sign up ataupun halaman login. Nah, di sini saya menggunakan yang free. Lalu di sini ada Nah, pada pojok kanan atas yang biru ini kita diklik. Nah, itu seperti itu Bapak Ibu. Lalu nanti bakal menyuruh memasukkan kita login. Nah, login ini pada Bapak Ibu semua bisa menggunakan akun Zoom-nya langsung bagi yang sudah mempunyai, ataupun bisa menggunakan login-nya menggunakan Google, dan juga bisa menggunakan Facebook. Tetapi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba masuknya itu menggunakan akun Google. Nah, yang pertama itu tadi masuk ke halaman webnya, lalu sign up is free, lalu nanti akan muncul tampilan ini, lalu kita klik logo Google, masuk dengan akun Google. Setelah itu pilih akun Google Bapak Ibu masing-masing. Nah, nanti bakal muncul tampilan dashboard. Nah, ini disebutnya dashboard pertama kita pada Zoom meeting kalau yang di web. Itu seperti Bapak Ibu. Nah, bagaimana kalau untuk membuat room? Untuk membuat room itu sangat mudah sekali Bapak Ibu, tinggal di sini ada tombol panah, klik schedule a meeting. Nah, di sini Bapak Ibu bisa maksudnya membuat jadwal untuk pembuatan pertemuan secara virtual. Setelah diklik pada ini, Bapak Ibu nanti akan muncul tampilan meeting. Nah, ada topik, ada deskripsi opsional, nah dan kapan, durasinya berapa, lalu time zone, ada meeting ID. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu, tadi bukan meeting link, tetapi disebutnya kalau di ini itu adalah meeting ID. Mohon maaf. Lalu di sini ada security-nya ataupun pengamannya, passcode-nya, dan ini bisa dirubah ya Bapak Ibu. Lalu ada waiting room, lalu ada pengaturan video, baik itu host ataupun partisipan, dan lalu meeting option, dan di paling bawahnya itu nanti ada tombol simpan. Oke. Nah, di sini juga ada tampilan pada room meeting. Nah, di sini ada beberapa ikon-ikon. Nah, seperti yang pertama di sini ada ikon Microsoft, mohon maaf, mikrofon Bapak Ibu, mohon maaf, keceplosan. Ada tulisan mute. Nah, di sini mute ini fungsinya itu adalah untuk menyalakan mikrofon kita. Kalau kita mute, maka suara kita akan tidak kedengaran. Kalau unmute itu berarti kita membiarkan apa yang kita bicarakan itu terdengar, seperti itu. Lalu di sini ada gambar ikon seperti kamera. Nah, di sini fungsinya itu ikon ini adalah untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera pada laptop ataupun PC ataupun HP Bapak Ibu semua. Dan yang sekali lagi Ibu, yang pertama ini di mute ini adalah mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon Bapak Ibu semua. Nah, lalu di sini ada invite, di sini bisa mengundang teman ataupun yang akan kita undang pada meeting pertemuan di Zoom ini. Lalu ada
logo ini orang-orang partisipan. Nah, di sini ini adalah fungsinya untuk menampilkan seluruh peserta yang hadir pada Zoom meeting kita. Nah, termasuk nama dan pengaturannya. Apalagi kalau yang host itu bisa mutal. Mutal itu dan unmutal itu jadi kalau host itu bisa mohon maaf Bapak Ibu, saya lupa bahasa lagi, bisa mengatur. Nah, bisa mengatur bisa mengatur mohon maaf Bapak Ibu, ini kata-katanya saya lupa. Bisa mengatur mikrofon partisipan semua. Nah, itu seperti itu. Lalu di sini ada polling di sini untuk memberikan bila mana kita ingin mengadakan polling itu seperti itu. Lalu di sini ada share screen. Nah, share screen fiturnya yang pada saat ini saya gunakan, jadi layar yang terdapat pada komputer kita ataupun layar HP ataupun layar monitor kita itu screen-nya dapat kita lihat. Nah, itu. Lalu ada tombol chat. Nah, tombol chat ini berfungsi untuk menampilkan kolom ataupun bagian pada Zoom meeting kita untuk melihat tombol chat ataupun kolom chat gitu, seperti itu Bapak Ibu. Lalu di sini ada tombol record yang fungsinya untuk merecord dan merekam. Nah, itu seperti itu. Lalu di sini juga ada breakout room, lalu ada more, lalu juga ada end meeting. Nah, kalau yang end meeting ini fungsinya yaitu untuk mengakhiri ataupun keluar dari ruangan meeting ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, akan coba saya praktikkan. Kenapa Bu? Host disable participation. Teh mohon izinkan saya untuk share screen lagi. Rena. Iya, bentar. Betul. Udah kan, coba. Oke Teh, turun. Oke. Kelihatan Teh ini Teh? Iya, Bapak Ibu semua kelihatan di sini. Ada yang Google ya? Iya, kelihatan. Oke, di sini yang pertama tadi kita tinggal klik Zoom meeting. Nah, lalu di sini ada Zoom meeting. Nah, yang paling atas kita diklik. Oke, karena ini saya sudah masuk, jadi terdaftar, maka tampilnya akan seperti ini, tapi saya akan coba keluar dulu. Mohon maaf Bapak Ibu, ini sinyalnya agak kurang baik. Sambil. Oh, mungkin nggak bisa digunakan. Kenapa Teh? Sambil praktek ya, Kang? Ya Teh. Mohon maaf Teh, coba sekedap. Dino, coba saya pakai yang ini. Mungkin tidak bisa praktek, tapi apa pada iya sudah nunjungan gitu. Tapi biasa. Oke. Ya, coba saya di dalam Mozilla. Tadi Zoom meeting. Nah, di sini ada Zoom meeting. Lalu klik Zoom. Nah, ya bisa.
Mohon maaf Bapak Ibu, tadi mungkin karena Zoom akun saya dipakai di aplikasi Chrome, jadi saya tidak bisa mempraktekkan, tetapi bisa dipraktekkan pada browser yang kedua yaitu Mozilla. Lalu yang pertama, langkah yang kedua yaitu klik sign up, it's free. Nah, nanti bakal muncul verifikasi please your confirm your date. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masukkan tanggal lahir Bapak Ibu semua. Ataupun tempat tanggal lahirnya itu seperti itu. Lalu klik continue. Nah, nanti akan muncul sign up free. Nah, di sini saya akan menggunakan Google masuknya akun Google. Oh, ini mah akunnya. Kita masukkan akunnya. Lalu kata sandinya. Nah, lalu pada pojok kanan ada schedule a meeting. Nah, Bapak Ibu silahkan diklik saja di sini. Nah, di sini ada topik-topik ini, maksudnya judul meetingnya, misalkan pada yang sedang terjadi, yaitu webinar kreatif saat pandemi. Nah, lalu deskripsinya kita isi dengan sesuai. Lalu di sini when, kapannya, Bapak Ibu silakan diklik saja mau tanggal berapa, lalu pada waktu berapa, jam berapa, dan pukulnya kalau AM itu jam 1 pagi ya Bapak Ibu, kalau yang PM itu kalau yang dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Nah, di sini karena untuk 1 jam, karena harus mengupgrade. Nah, kalau yang ini berbayar ya Bapak Ibu, maka kita klik yang 0, lalu kita isi yang ini yang 30 menit. Nah, nanti bakal bisa gitu seperti itu. Lalu time zone-nya kita atur Jakarta. Nah, yang Jakarta. Lalu di sini ada security. Nah, Bapak Ibu untuk ini bisa kita ganti, misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, lalu untuk video atau host ataupun persiapan silakan di-on-kan saja semuanya. Lalu di sini ada meeting option ataupun pengaturan pada saat meeting. Nah, kalau ini otomatis partisipan akan masuk. Nah, walaupun partisipan bisa mute atau tidak, lalu otomatis merecord jadi kalau kita klik otomatis ini, jadi setiap meeting kita akan otomatis terrecord. Lalu approve block. Jadi semua ini bisa semua orang bisa kalau yang terakhir ini membutuhkan approve gitu sebetulnya. Lalu tinggal di save saja. Nah, nanti Bapak Ibu semua untuk membagikannya di ini copy invitation. Nah, lalu bakal muncul tampilan ini, lalu copy meeting. Nah, itu copy meeting. Lalu
meetingnya ini silakan Bapak Ibu semua bisa di-share. Nah, dan waktunya dari jam berapa mulainya dan sampai jam berapa yang telah kita atur tadi gitu, seperti itu Bapak Ibu. Oke, mana nih ya? Oke. Oh iya Bapak Ibu, tadi ada kesalahan, yang ini bukan meeting link ya, tetapi meeting ID. Dibalik. Nah, meeting ID. Nah, dan ininya adalah passcode. Mohon maaf Bapak Ibu. Oke, sebelum nanti saja ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab bisa di akhir untuk mengefektifkan waktu. Oke, mengefektifkan waktu langsung saja ke Google Meet. Nah, bagaimana membuat room pada Google Meet? Nah, Google Meet ini apa ya, sangat ringan sekali menurut saya, terutama pada saat penggunaan kuota. Yang saya rasakan pada dunia perkuliahan, kuota yang paling menguras itu salah satu aplikasinya ini adalah aplikasi Zoom. Nah, kenapa? Karena resolusi yang dihasilkan pada saat meeting itu apa namanya, sangat kualitasnya itu lebih bagus gitu. Tapi bukan berarti Google Meet ini apa namanya, tidak bagus, meskipun kameranya kurang apa ya, ketika meeting ini yang saya ketahui adalah tergantung sinyalnya. Tetapi kalau pada saat Zoom itu yang pernah saya alami itu bade rumak, bade henteu oge kuotana anggar tetap baik gitu Bapak Ibu. Jadi kalau bahasa Indonesia nuju apa lagi bagus ataupun lagi jelek sinyalnya, kuotanya tetap terkuras. Nah, kelebihan yang pada Google Meet ini Bapak Ibu, waktunya itu apa ya, tidak dibatasi seperti pada aplikasi Zoom Meeting gitu. Ini jadi kalau untuk presentasi lebih lama seharusnya kita bisa menggunakan aplikasi Google Meet ini. Itu seperti itu. Dan ini aplikasinya gratis. Tetapi yang tentu saja setiap aplikasi ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, lalu bagaimana untuk membuat apa room pada saat di Google Meet ini? Kita kalau untuk membuat room tanpa schedule itu sangat mudah sekali, tetapi pada saat kesempatan kali ini saya akan menerangkan bagaimana membuat room dengan membuat jadwalnya, itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, kalau Bapak Ibu semua menggunakan komputer, Bapak Ibu semua boleh masuk ke aplikasi Google Chrome, lalu di sini ada tampilan pada saat pertama kita login, ada titik 3, nah titik 3 yang banyak ini, titik 3 ini, lalu masuk ke kalender, nah Google Calendar. Oke, lalu yang kedua, nanti pada Google Calendar ini akan terdapat tanggal dan jam. Nah, kita pilih tanggalnya berapa dan jamnya berapa. Nah, lalu setelah pilih tanggal berapa dan jam berapa, Bapak Ibu semua akan muncul tampilan seperti ini. Add title, judul, event, lalu jam berapa sampai jam berapa, lalu siapa saja yang diundang untuk bisa mengakses menjadi hostnya, lalu ada klik Google Ads. Nah, di sini akan nanti yang ketika kita mengklik Add Google Meet video conference ini, nanti otomatis room-nya akan kita buat. Lalu kita bisa tambahkan lokasi di sini,
lalu deskripsinya apa saja. Nah, di sini pada atas ini juga ada nanti kita bisa melampirkan materi berupa file, link, ataupun video. Nah, apa yang akan kita presentasikan pada saat Google Meeting pada Google Meet. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, oke. Lalu tampilan pada aplikasi Google Meet. Tampilannya ini seperti ini Bapak Ibu, sangat sederhana. Oke, pada pojok kanan atas terlebih dahulu ada tombol seperti orang. Di sini hampir sama seperti aplikasi Zoom, fungsinya untuk menampilkan partisipan. Lalu sebelahnya untuk mengirim chatting atau chat, lalu melihat waktu ya Bapak Ibu, lalu di sini gambar saya itu maksudnya di sini adalah partisipan yang hadir pada room ini. Lalu di sini ada tombol presentasikan, sekarang ada tombol share screen. Kelebihan pada aplikasi Google Meet ini Bapak Ibu, kalau di Zoom ini yang bisa mempresentasikan itu atas izin host. Nah, kalau yang di Google Meet ini hampir semua bisa, semua kalau nggak salah bisa. Lalu di sini ada logo kamera, di sini adalah fungsinya sama untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera kita. Lalu di sini ada gambar telepon yang warna merah, ini fungsinya untuk mengakhiri ataupun keluar dari meeting pada Google Meet. Lalu ada gambar mikrofon, di sini fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofon kita, Pak, baik pada laptop ataupun pada HP kita. Lalu di sini detail rapat tidak saya tampilkan. Di sini kalau kita klik ada lampiran yang telah kita buat pada saat pembuatan kalender. Oke, mohon maaf Bapak Ibu. Pada kesempatan ini juga insya Allah saya akan praktekkan bagaimana cara membuat room pada Google Meet seperti itu. Oke. Yang pertama kita klik di sini Bapak Ibu ada Google Apps, yang kotak ini namanya Google Apps. Lalu pilih kalender tadi ya Bapak Ibu. Nah, setelah ada kalender kita pilih tanggalnya berapa. Di sini ada Februari 2021, kita pilih tanggal 3 saja, kita ambil contoh. Lalu kita ambil jam 8. Nah, maka bakal muncul tampilannya. Lalu kita kasih judul saja. Nah, lalu isi waktunya dari berapa jam sampai jam berapa. Itu Bapak Ibu, kita fixkan saja. Mohon maaf. Lalu di sini ada add guest. Maksudnya siapa saja, lalu kita klik video. Nah, di sini bakal muncul link untuk masuk pada Google Meet. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oh ya, maksimal partisipan pada aplikasi Meet ini adalah 100 orang Bapak Ibu semua. Lalu di sini bisa kita menambahkan lokasi, ketik saja di mana. Misalkan SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta misalkan. Lalu deskripsinya, lalu apa saja yang akan kita lampirkan, baik itu materi ataupun misalkan presensi. Nah, misalkan, oh iya Bapak Ibu yang belum presensi, silakan isi presensi. Lalu di sini ada notifikasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau yang aplikasi Google Meet ini kita sebelum Meet ini suka diingatkan. Diingatkannya itu mau 30 menit sebelum atau 5 menit sebelum ataupun 10 menit sebelum atau sehari sebelum. Nah, ini jadi suka mengingatkan gitu sebetulnya Bapak Ibu. Oke, setelah itu kita tinggal save. Nah, lalu mana yang dibagikannya? Yang dibagikannya ini adalah linknya Bapak Ibu. Nah, linknya. Di sini ada tombol copy conference link to Clipboard. Kita klik saja otomatis linknya itu terdapat pada clipboard kita. Jadi kita tinggal bisa mempastekan
pada WhatsApp ataupun pada flyer yang sedang membuat flyer pada saat kegiatan PCT ini. Oke. Seperti itu mungkin Bapak Ibu untuk pembuatan aplikasi pada pembuatan room pada Google Meet dan Zoom. Mana cina? Selanjutnya mana dia? Presentasi teh. Nah, oke. Ini sedikit nah, ada kata-kata menurut saya ini sangat menyentuh. Ada masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Maksudnya ini khusus pesan baik itu bagi saya pribadi, khususnya anak muda, maupun anak-anak semua yang di sini ada yang masih sekolah, SMP ataupun SMK, maka jangan merasa malas untuk belajar karena masa depan adalah milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nasrul minallah wa fathul qorib wa basyiril mu'minin. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada presenter Pak Asep yang sudah memaparkan materi mengenai cara membuat room Zoom dan Google Meet. Nanti tadi penjelasannya itu sangat rinci, mudah dipahami oleh kita semua. Mungkin tadi udah dijelaskan cara membuat room di web, dan mungkin kita ketahui juga sebenarnya di web ataupun di aplikasinya itu sama saja penggunaannya. Mungkin selanjutnya apabila Bapak ataupun Ibu yang ingin bertanya, boleh atau dipersilahkan. Dibatasi aja 3 pertanyaan, mangga Bapak Ibu. Dan mungkin ini juga jamnya udah malam, udah 21.38 untuk Ibu Bapak istirahat. Mungkin ada pertanyaan sih dari saya, Kang. Ternyata tadi kan dijelaskan mengenai ada schedule juga nih di room Zoom. Aku baru tahu loh, ya, ternyata di Zoom juga bisa bikin schedule ataupun jadwal buat nanti kita diskusi secara online gitu. Iya, Teh. Mungkin nah itu juga sama aja ya di handphone sama di laptop. Sama. Mungkin takutnya teman-teman juga tadi kan nggak diberi pemahaman bahwa di handphone dan laptop itu sama ya, di web juga ya kan? Sama, tampilannya. Dan mungkin yang jadi kekurangannya itu di Zoom kalau misalkan gratis itu hanya 40 menit ya, Kang? Iya, Teh, sama maksimalnya itu kalau sama dengan host yang membuat room, kalau nggak salah 50 peserta, nih 50 peserta kayak.